bercanda dengan para pemuda. Rasulullah SAW juga menciptakan suasana ceria dalam percakapan dengan memanfaatkan makna dan konsep dari nama panggilan atau nama asli. Hadrat Abu Al-Ward radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ketika Rasulullah melihat saya, beliau mendapati saya sebagai orang yang berkulit merah. Maka beliau memanggil saya dengan sebutan Abul Ward, yang berarti ayah dari mawar merah. Kemudian itulah yang menjadi nama panggilan saya. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berasal dari Yaman menceritakan bahwa pada masa jahiliyah, ketika ia beragama Kristen, namanya adalah Abdus Syams bin Sakhr. Rasulullah memberinya nama Abdurrahman. Dan ketika beliau melihat saya sedang menggendong anak kucing di pangkuan, beliau memanggil saya Abu Hurairah, yang berarti bapak kucing. Dan begitulah nama panggilan saya menjadi Abu Hurairah. Suatu kali seorang sahabat datang menghadap Rasulullah dan berkata, "Saya membutuhkan seekor unta betina untuk kendaraan saya." Rasulullah dengan nada bercanda menjawab, "Saya hanya memiliki anak unta." Orang itu dengan kecewa berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana saya bisa menunggang anak unta?" Rasulullah menjawab, "Saudaraku, setiap unta juga adalah anak dari unta betina." Kemudian dengan penuh kasih sayang, beliau memberikan seekor unta untuk kendaraannya. Seorang sahabat lain, Hadrat Safinah radhiyallahu anhu, kami sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah. Ketika salah seorang sahabat kami merasa lelah, dia menyerahkan barang-barangnya kepada saya, seperti pedang, perisai, atau tombak, hingga banyak barang yang terkumpul pada saya. Ketika Rasulullah melihat ini, beliau bersabda, "Kamu benar-benar Safinah." Safinah artinya kapal, yang telah mengamankan barang-barang semua pelancong. Hadrat Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu kali Rasulullah SAW bercanda dengan seseorang dengan mengatakan, "Semoga Allah memenggal lehermu." Orang itu dengan cepat menanggapi dan menjadikan ungkapan itu sebagai kesempatan untuk mengungkapkan keinginannya akan syahid dan berdoa. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, semoga leher ini dipenggal di jalan Allah." Rasulullah menjawab, "Ya, hanya di jalan Allah." Rasulullah SAW dalam percakapan umum pun sering menciptakan humor sebagai hasil dari perhatian dan kecepatan pemahaman beliau. Abu Ramthah radhiyallahu anhu datang menghadap Rasulullah bersama ayahnya. Untuk berkenalan, Rasulullah bertanya kepada ayahnya, "Apakah ini anak Anda?" Dengan penekanan pada kata ini. Namun dalam kesederhanaannya, ayah Abu Ramthah mengira penekanannya pada kata Anda, dan berpikir bahwa Rasulullah sedang bertanya apakah itu benar-benar anaknya. Dengan sangat serius, dia menjawab, "Demi Tuhan Ka'bah, dia memang anak saya." Rasulullah memahami maksudnya, tetapi karena kegigihan orang itu, beliau dengan bercanda bertanya, "Apakah itu benar-benar pasti?" Mendengar ini, orang itu menjadi lebih serius lagi dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya bisa bersumpah dengan pasti bahwa dia memang anak saya." Mendengar ini, Rasulullah terus tertawa dan tersenyum. Khususnya, beliau sangat terhibur karena ayah Abu Ramthah bersumpah dengan serius. Karena kemiripan anak dengan ayahnya begitu jelas, sehingga tidak mungkin ada keraguan tentang garis keturunannya. Nabi SAW bersikap ramah dengan para sahabat muda. Rasulullah sangat menyukai keakraban dan keramahan dengan para sahabat muda dari berbagai kalangan, dan kemampuan beliau untuk berbaur dengan mereka serta menciptakan cara-cara yang sesuai untuk menyenangkan mereka dalam berbagai situasi adalah keistimewaan beliau. Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seorang badui bernama Zahir yang sering membawa hadiah dari pedesaan untuk Rasulullah, dan ketika dia hendak kembali, Rasulullah membekalinya dengan kebutuhan dari kota. Rasulullah biasa mengatakan, "Zahir adalah pedesaan kita, dan kita adalah kotanya." Meskipun Zahir memiliki penampilan sederhana, Rasulullah sangat menyayanginya. Suatu hari, ketika Zahir sedang menjual barang dagangannya di Madinah,
Rasulullah mendekatinya dari belakang dan memeluknya seraya berkata, "Coba tebak, siapa?" Zahir tidak bisa melihat beliau dan bertanya, "Siapa ini? Lepaskan aku." Ketika dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Rasulullah, dia mulai menggosokkan punggungnya ke dada Rasulullah untuk mendapatkan berkah. Kemudian Rasul beralih ke candaan lain dan berkata, "Siapa yang mau membeli budak ini?" Mendengar ini, Zahir teringat akan kedudukannya yang rendah dan berkata, "Ya Rasulullah, maka engkau akan mendapatkan aku sebagai barang dagangan yang sangat merugi." Rasulullah bersabda, "Di sisi Allah engkau tidaklah tak berharga. Engkau memiliki nilai yang sangat tinggi." Candaan yang bertujuan. Rasulullah SAW dalam gaya yang ringan dan bercanda sering memberikan nasihat dengan mengarahkan perhatian pada hal-hal yang bersifat mendidik. Hadrat Khawat bin Jubair radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dalam suatu perjalanan saya berkemah bersama Rasulullah di Mar al-Zahran. Ketika saya keluar dari tenda, saya melihat beberapa wanita sedang duduk di satu sisi sambil berbincang. Saya kembali ke tenda, mengenakan pakaian sutra saya, lalu pergi dan duduk dekat para wanita tersebut. Sementara itu, Rasulullah keluar dari tendanya. Beliau melihat saya dan berkata, "Wahai Abu Abdillah, mengapa engkau duduk dekat para wanita ini?" Karena takut dengan wibawa Rasulullah, saya dengan tergesa-gesa membuat alasan, "Wahai Rasulullah, unta saya agak liar. Saya sedang mencari tali untuk mengikatnya." Rasulullah mengenakan selendangnya dan pergi ke rumpun pepohonan untuk buang hajat. Setelah berwudu dan kembali, Rasulullah menggoda saya dengan bersabda, "Wahai Abu Abdillah, bagaimana keadaan untamu yang liar itu?" Khawat radhiyallahu anhu sangat menyesal dalam hatinya. Ia berkata, "Kami berangkat dari sana, dan setiap kali berhenti di suatu tempat, Rasulullah selalu berkata begitu melihat saya, 'Assalamualaikum, wahai Abu Abdillah, bagaimana keadaan untamu yang liar itu?'" Akhirnya, dengan susah payah kami tiba di Madinah. Sekarang saya mulai menghindari tatapan Rasulullah, bahkan saya menjauhkan diri dari majlis-majlis beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa waktu berlalu, suatu hari saya mencari waktu yang sepi di masjid dan mulai melaksanakan salat. Pada saat itu, Rasulullah juga datang dari rumahnya ke masjid dan mulai salat. Rasulullah melaksanakan salat 2 rakaat yang singkat, lalu duduk menunggu saya. Melihat hal itu, saya memperpanjang salat saya dengan harapan Rasulullah akan pulang. Rasulullah memahami maksud saya dan bersabda, "Abu Abdillah, perpanjanglah salatmu sesukamu. Hari ini aku tidak akan beranjak sebelum kamu mengucapkan salam." Saya berpikir dalam hati, demi Allah, sekarang saya harus meminta maaf kepada Rasulullah dan berusaha mendapatkan keridhaan beliau. Begitu saya mengucapkan salam, Rasulullah bersabda, "Assalamualaikum, wahai Abu Abdillah, bagaimana keadaan untamu yang liar itu?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, sejak saya masuk Islam, unta saya tidak pernah kabur ataupun menjadi liar." Rasulullah bersabda, "Semoga Allah merahmatimu." Rasulullah mengucapkan doa ini 2 atau 3 kali. Setelah itu, beliau tidak pernah lagi bercanda seperti itu dengan saya. Sekarang mari kita bahas sebuah candaan menarik yang para sahabat Rasulullah dengar dan nikmati dalam majelis beliau sallallahu alaihi wasallam selama 1 tahun. Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Hadrat Abu Bakar pergi ke Busra untuk berdagang 1 tahun sebelum wafatnya Rasulullah. Bersamanya ada Nuaiman radhiyallahu anhu dan Suwaibit radhiyallahu anhu. Keduanya memiliki kebahagiaan berpartisipasi dalam perang Badar. Nuaiman bertugas mengurus makanan dan sebagainya. Suwaibit adalah orang yang memiliki sifat humoris, cerdas. Selama perjalanan, ia meminta makanan dari Nuaiman, tetapi Nuaiman menjawab, "Saya akan memberikan makanan setelah Abu Bakar kembali dari urusannya." Setelah beberapa saat, sebuah kafilah lewat di sana. Suwaibit berkata kepada mereka, "Maukah kalian membeli seorang budak dariku?" Mereka menjawab, "Tentu, kami akan membelinya." Dia berkata, "Hanya ada satu kelemahan pada budak ini, yaitu dia akan mengatakan kepada kalian bahwa dia adalah orang merdeka, bukan budak.
Jika kalian mendengar perkataannya ini dan ingin mengembalikannya kepadaku, maka saya tidak akan menjualnya. Jangan merusak budakku dan mengembalikannya kepadaku. Mereka meyakinkannya dengan berbagai cara bahwa mereka pasti akan membeli budak itu, dan mereka menyetujui pertukaran Nuaiman dengan 10 unta. Ketika orang-orang kafilah datang untuk mengambil Nuaiman dan memasang tali di lehernya sambil berkata, "Ayo ikut kami." Nuaiman berkata, "Orang ini hanya bercanda dengan kalian. Saya adalah orang merdeka, bukan budak." Orang-orang kafilah berkata, "Kami sudah tahu sebelumnya bahwa kamu akan mengatakan ini." Dan mereka menangkapnya, lalu membawanya pergi. Sementara itu, Suwaibit dengan tenang menikmati makanan dan sebagainya. Ketika Hadrat Abu Bakar kembali dari pekerjaannya, beliau mengetahui tentang kejadian ini. Beliau pergi menyusul kafilah tersebut dan mengembalikan 10 unta kepada mereka untuk membebaskan Nuaiman. Setelah kembali dari perjalanan, beliau menghadap Rasulullah dan menceritakan kejadian ini kepada beliau. Rasulullah sangat terhibur, dan para sahabat beliau terus tertawa mengenang kejadian ini selama 1 tahun. Keakraban dan candaan para sahabat dengan Rasulullah. Rasulullah juga telah membangkitkan rasa humor yang halus di antara para sahabatnya. Para sahabat mengetahui bahwa jika mereka berbicara dengan Rasulullah dalam suasana canda, beliau akan senang dan majelis pun akan menjadi ceria. Hadrat Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Saya menghadap Rasulullah dalam perang Tabuk. Beliau berada dalam sebuah tenda kecil yang terbuat dari kulit. Saya mengucapkan salam dan meminta izin. Maka beliau berkata, 'Masuklah.' Saya sambil menyindir ukuran tenda yang kecil bertanya, 'Apakah saya masuk seluruhnya?' Beliau pun menjawab dengan santai, 'Ya, masuklah seluruhnya.' Suatu ketika Hadrat Suhaib menghadap Rasulullah. Di hadapan beliau terdapat kurma dan roti. Beliau mengundang Suhaib untuk bergabung dalam makan. Suhaib lebih bersemangat memakan kurma daripada roti. Rasulullah melihat ada peradangan di matanya dan bersabda bahwa satu matanya sedang sakit. Ini merupakan isyarat bahwa ia harus berhati-hati dalam memakan kurma. Suhaib menjawab, "Wahai Rasulullah, saya memakan kurma dari sisi mata saya yang sehat." Rasulullah sangat terhibur dengan candaan ini dan tersenyum atas kecerdasan sahabat tersebut. Singkatnya, teladan Rasulullah sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Wa ma ana minal mutakallifin," yang artinya, aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-ada. Dalam akhlak beliau yang suci, tidak ada kepura-puraan atau rekayasa, dan tidak pernah ada unsur kebohongan atau kekeliruan dalam candaan beliau. Meskipun beliau seorang raja yang berwibawa, beliau tidak pernah berlaku kasar atau keras, melainkan memiliki temperamen yang ceria, tabiat yang halus, tutur kata yang indah, dan selera humor yang tinggi. Dengan kecerdasan dan kewaspadaan yang luar biasa serta perhatian penuh, beliau selalu menciptakan suasana ceria dan humor dalam percakapan sehari-hari, menebarkan kebahagiaan di sekitarnya. Teladan suci beliau ini juga merupakan uswah hasanah, yakni suri teladan bagi kita yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sakit di zaman sekarang. Oleh karena itu, mengikuti uswah Rasulullah, menyebarkan kasih sayang, senyuman, dan kebahagiaan ke segala arah haruslah menjadi tujuan hidup kita. Semoga Allah telah menganugerahkan kita kemampuan untuk melakukannya. Amin.